Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan melanjutkan mengenai prop. Ya, jadi sebelumnya kita telah membahas mengenai sistem limit, make. Ya, di modul kali ini kita akan membahas mengenai proses. Ya, mengenai apa saja yang bisa kita lihat informasi di dalam prop. Jadi kalau kita lihat, ya, jadi di dalam prop kita mungkin bisa mencoba ya untuk melihat suatu informasi dari suatu proses. Di sini kita bisa mengetikkan ps min e ya. Konfigurasinya cukup banyak ya. Ini informasi yang secara global saja, atau kita bisa pakai top ya untuk melihat current running process. Cuman mungkin proses-proses besar saja yang bisa terlihat, atau yang memang menggunakan utilitas yang cukup besar. Kita bisa menggunakan top ya, atau PS. Jadi ini adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini kita lihat top misalnya. Ya, atau kita coba di sini PS ya min E. Ya, kita akan mendapatkan list dari beberapa proses. Namun kita misalnya ingin melihat yang lebih ringkas ya, PS min EF, PS min E, grep misalnya. Kita mau tahu filenya atau program yang dieksekusi dia apa, misalnya VI. Ya, yang ada kata-kata VI-nya dia ambil. Oke, jadi kita bisa melihat dengan menggunakan PS atau top ya. PS ada banyak konfigurasinya, kita bisa melihat dalam berbagai macam bentuk ya. Jadi kita bisa lihat misalnya di sini ada PS min E, ada PS min EF yang lebih memiliki informasi yang lebih panjang. Kalian bisa coba satu persatu. Atau saya ingin mencontohkan di sini satu yang cukup informatif ya. Ya, di sini saya mau coba misalnya saya di sini menjalankan VI teks misalnya. Di sini VI lagi txt2.txt misalnya. Oke, nah kita coba di sini untuk melihat ps min e grep txt. Kita mau lihat ya, ada ps min ef, grep txt. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia ada PID-nya, ada parent PID-nya juga. Ada PID dan ada parent PID-nya juga. Atau kita bisa juga lihat ps min ejh. Ini lebih informatif lagi karena dibentuk dalam suatu tree ya. Dibentuk dalam suatu tree. Misalnya saya mau lihat ps min ejh grep txt misalnya. Oke, ternyata dia harus dalam bentuk tree tersebut. Ya, jadi kita bisa melihat ini dalam bentuk suatu tree yang informatif. Ya, di sini ada VI. Ya, jadi urutannya parentnya apa saja dulu. Oh, pertama dia orangnya adalah SSHD kan. Program saya di sini menggunakan VI, program saya di sini juga menggunakan VI. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa ini adalah program VI saya dan ini adalah program VI saya. Orang tua dari VI siapa? Oh, bash ternyata. Orang tua dari bash siapa? Script. Ya, karena saya memakai script untuk merecord semua konsol saya. Orang tua dari script siapa? Bash lagi. Orang tua dari bash SSHD. Nah, orang tua dari SSHD itu nanti ke init. Tuh. Ya, jadi
Di sini bisa secara informatif kita melihat runtutan ancestor dari prosesnya siapa saja. Ya, itu salah satu fitur yang bisa kita gunakan menggunakan command ps. Oke, nah sekarang kita coba lihat ke dalam file proc ya. Di sini kita akan melihat beberapa komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk melihat informasi dari program kita yang sedang berjalan ya. Jadi bisa soketnya yang digunakan apa, terus di dalamnya dia melog apa saja, terus file deskriptornya menuju kemana saja ya. Jadi yang di open oleh dia yang mana saja itu bisa kita lihat di dalam proc ya. Misalnya kita coba untuk melihat ya di dalam folder proc saya, namun saya coba memakai program VI yang tadi saya sudah jalankan saja. Jadi kita bisa melihat ps min ef grep txt misalnya. Di sini ada 1500579 ya. Proc status. Ini adalah program VI yang saya jalankan, artinya status dari program VI yang saya jalankan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa variabel-variabel yang dimiliki oleh variabel, artinya di sini variabel-variabel mengenai program ya, bukan variabel inisialisasi program gitu. Karena kan udah dikompil jadi binary, jadi kita nggak bisa melihat variabelnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa CPU yang bisa dipakai ya. Jadi beberapa status dari program yang kita miliki. Ya, jadi informasi dari setiap proses itu bisa kita lihat di dalam proc. Dan itu direpresentasikan dalam bentuk suatu file. Jadi saya bilang representasi karena kita tidak bisa bilang itu adalah suatu file biasa, karena di situ dia hanya merepresentasikan suatu proses dalam bentuk file ya atau folder ya. Kalau kita lihat di sini /proc nah, kalau kita coba ls-l, nah dia kan bukan R di sini, ini memang sebagai kalau kita lihat ada net, ada mounts ya. Kita bisa lihat ini ada directory, ada regular file di sana. Jadi nanti ada beberapa device atau karakter gitu, itu yang membedakan dia dari suatu file biasa ya, karena dia merepresentasikan diri menjadi suatu file yang sebenarnya kalau kita lihat size-nya itu nggak terlalu besar ya. Jadi kalau kita lihat size-nya itu nggak besar, walaupun dia suatu directory, karena dia adalah representasi dari suatu proses. Oke, jadi kita perlu paham bahwa di dalam kita menjalankan suatu proses itu nanti PID kita itu akan terbuat di dalam /proc ini. Ketika kita exit dari proses itu, maka akan hilang juga di dalam. Jadi itu bisa dibilang adalah representasi dari proses yang kita miliki. Pada video ini Anda sudah mempelajari mengenai bagaimana suatu proses itu dicatat atau diadministrasi. Pada video selanjutnya nanti Anda akan
diberikan beberapa informasi mengenai direktori dari proc itu sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya.